Siapa saja yang terkait ini bisa siapapun, orang tua, anak-anak, ya, para artis, anggota DPR, kepala daerah, bahkan ada orang yang dinamakan tokoh spiritual pun ternyata pesta narkoba macam-macam, ya. Tidak peduli kaya, tidak peduli miskin, ini persoalan serius. Ini gambar anak-anak yang mengisap lem iPhone itu, ya. Ini banyak dilakukan oleh anak-anak jalanan. Mereka yang tidak punya uang bisa menggunakan apapun. Ada teman saya yang bekerja di BNN, ya, Badan Anti Narkoba Nasional dia. Kalau mereka yang tidak punya uang itu membuat ramuan sendiri. Di antaranya itu menggunakan obat nyamuk batangan. Tahu Pak ya, obat nyamuk batangan? Digerus, dilembutkan, dicampur minuman bersoda, dicampur spiritus, kadang dicampur dengan obat sakit kepala berapa butir begitu, kemudian diminum. Saya pernah pengajian di daerah yang terpencil di Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Itu sudah di pinggir pantai Laut Selatan, sudah dekat dengan Australia, ya. Pelosok sekali. Pada waktu pengajian di kecamatan, saya tanya kepada Pak Kapolsek, apa persoalan di sini? Nomor 1 narkoba. Padahal itu di pelosok sekali. Siapa penggunanya? Para nelayan. Ya, para nelayan yang jauh sekali dari kota itu menjadi pengguna terbesar narkoba. Dan sebagian besar produk home industry, bikinan sendiri. Dan sekarang ini, sama sekalian, ancaman ini menjadi semakin serius ketika para bandar narkoba itu membidik konsumen itu sejak usia dini, ya. Mereka yang sudah sarafnya ini menikmati narkoba itu akan menjadi konsumen potensial. Kalau sudah merasakan narkoba, ke depan ini akan menjadi pasar yang sangat menguntungkan. Karena itu mereka mendidik pasien, mendidik konsumennya itu sejak usia dini. Di antaranya dengan memasarkan permen narkoba. Kalau anak TK, anak SD sudah merasakan narkoba ini, nanti kalau dewasa dia akan cari itu. Darahnya ini sudah terkena narkoba. Ya, kita tahu kalau mereka yang tidak punya uang, kalau sudah kecanduan itu menyayat-nyayat tangannya ini bisa. Kalau tidak punya uang gitu, karena darahnya ini sudah tercemari. Nah, anak-anak ini sudah dikenalkan ini. Ini beredar di sekitar Jakarta. Mudah-mudahan tidak ada di sini. Ini persoalan ini. Yang berikutnya ada krisis di dunia pendidikan kita. Ini pemandangan yang terjadi setiap tahun. Anak lulus SMP, lulus SMA, pesta pora, seperti orang yang tidak pernah mengalami pendidikan. Sudah sekolah tetapi tidak terdidik. Beda Pak ya, antara sekolah dan pendidikan. Sekolah itu institusi pendidikan. Seharusnya mereka itu yang lulus dari sekolah adalah manusia-manusia yang terdidik. Tetapi kalau kita lihat sebagian para alumni SMP SMA ini, mereka memang sudah lulus tetapi tidak terdidik. Apa yang terjadi di sekolah sebenarnya? Ya, mohon maaf ini gambarnya agak vulgar ini ya, tapi ini saya mau menjelaskan realitas seperti itu yang terjadi. Moralitas itu tidak menjadi standar kelulusan. Ya, alhamdulillah beberapa tahun terakhir ini sudah tidak ada lagi kelulusan ditentukan oleh beberapa mata
pelajaran. Ya, lulus ujian nasional lulus. Yang diujikan matematika, bahasa Inggris, sains, IPS dan sebagainya. Seolah-olah kalau sudah itu beres, selesai urusan. Bahkan ada iklan lembaga kursus matematika plus bahasa Inggris sama dengan sukses. Seolah-olah itu standar manusia itu. Matematika, bahasa Inggris, sukses. Ya, ada iklannya itu. Ternyata sekolah kita juga begitu, tidak mengukur moralitas itu. Ada perdebatan setiap tahun, ada anak yang hamil ketika masih belajar tidak diperbolehkan ujian nasional. Digugat itu. Semakin banyak murid melakukan kekerasan terhadap guru, orang tua juga melakukan kekerasan terhadap guru. Gurunya juga tidak bisa memberi teladan kepada muridnya. Guru tidak bisa memberi teladan kepada muridnya, orang tua tidak mengerti pendidikan, anak melawan orang tua dan gurunya. Inilah runyamnya pendidikan kita. Masih banyak lagi, dan yang paling serius di antara itu semua, pornografi, pornoaksi, prostitusi, dan sebagainya. Ya, Indonesia ini termasuk sangat produktif dalam pembuatan video porno, baik yang dilakukan oleh personal maupun yang dilakukan oleh mereka yang memang bisnis di situ. Anak-anak sudah mengakses pornografi sejak usia SD. Menurut catatan dari Aliansi Cinta Keluarga AILA yang sekarang sedang menggugat undang-undang tentang perzinaan di Mahkamah Konstitusi, 64 juta anak Indonesia sekarang ini di bawah ancaman pengaruh LGBT. Ya, 64 juta anak sekarang. Jadi kalau dulu orang tua itu anak laki keluar dengan anak perempuan, khawatir. Kamu keluar sama siapa? Sama ibu, jangan dengan lawan jenis. Sekarang Pak, kamu pergi sama siapa? Sama temanku, laki perempuan, laki. Ternyata anak pergi sesama laki pun kita harus khawatir. Ya, bahkan lebih mengkhawatirkan lagi. Ya. Apakah ada? Jadi ada seorang yang cerita pada saya. Dia baru menyadari anaknya itu ternyata penyuka sesama jenis itu ketika lulus SMP. Ketika lulus SMP ternyata anaknya itu sudah jatuh cinta kepada sesama jenis. Pengaruh dari mana? Orang tuanya tidak bisa memastikan dari mana anak saya ini mendapatkan ini, tetapi itulah yang terjadi. Dan baru-baru ini, teman sekalian, Bareskrim Polri melaporkan 99 anak menjadi korban prostitusi kaum homoseks. Itu yang tertangkap oleh media. Ya. Artinya apa? Dalam persoalan-persoalan sosial itu selalu seperti gunung es itu. Yang nampak di permukaan itu kecil aja. Tapi persoalan sungguhnya jauh lebih dasar daripada apa yang nampak di permukaan. Kalau media memberitakan 99 anak menjadi korban prostitusi kaum homoseks, nanti realitas sesungguhnya pasti jauh lebih besar dari itu. Kita mengalami krisis generasi, ancaman generasi yang sangat serius. Ya, anak-anak kita ini mudah sekali ya mendapatkan sesuatu yang seharusnya dia tidak mendapatkannya. Ya, sehingga kemudian berbagai macam persoalan pornografi, pornoaksi ini membawa dampak berikutnya yaitu seksualitas. Ini sebuah SMS yang diambil dari sebuah handphone yang dilaporkan oleh seorang ibu kepada tentang anaknya.
Jadi ketika pagi hari dia memeriksa handphone anaknya, di dalam handphone anaknya ada SMS seperti ini. Dia penasaran, ini apa ini maksudnya? Anak-anak sekarang kan bahasanya kan aneh-aneh, tulisannya aneh-aneh. Ya, kemudian ketika dikonsultasikan kepada Ibu Eli Risman, ya, ternyata tulisan itu maksudnya begini. Di SMS itu tergambar di sana anaknya yang masih usia SMP itu ternyata sudah melakukan hubungan seksual dengan teman sekolahnya. Ya, itu yang terjadi pada anaknya dan orang tuanya tidak tahu. Saya beberapa kali misalnya melewati tempat wisata. Di situ saya jumpai anak usia SMP, SMA dengan seragam sekolah berpacaran di tempat hiburan, tempat wisata itu sangat luar biasa, di luar batas. Saya selalu bertanya, kira-kira bapak ibunya tahu apa enggak yang dilakukan oleh anaknya di luar? Ya, seringkali orang tua tidak tahu apa yang dilakukan oleh anaknya di belakangnya, sehingga ketika mendapat laporan dia tidak terima. Ini fitnah ini. Anak saya tidak begitu, anak saya baik. Ya, seringkali orang tua tahu sudah terlambat. Kenapa begitu ya? Karena dia ketemu anaknya ya jarang sekali, sehingga dia tidak tahu perkembangan anak. Bahkan bagus sekalian, anak-anak itu sudah melakukan hubungan seksual dengan pelacur itu di usia SD. Beberapa waktu yang lalu wali kota Surabaya tampil di televisi menceritakan bagaimana anak-anak usia SD itu melakukan hubungan seks dengan para pelacur itu.